Awal yang menggelisahkan. Di suatu sore yang mendung, suasana di warung kopi kecil di Cigombong, Cijeruk, terasa lebih hidup dari biasanya. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara, sementara suara gelak tawa dan obrolan hangat menghiasi tempat itu. Bang Anggara, Rendito, dan Daniel duduk di sudut ruangan, membahas berbagai hal mulai dari bisnis hingga mimpi-mimpi mereka. Namun, di tengah obrolan santai itu, topik yang lebih kelam mulai mencuat. Kau pernah dengar tentang pesugihan? Tanya Rendito tiba-tiba, dengan nada bercanda. Katanya sih bisa dapat uang banyak dalam waktu singkat. Bang Anggara mengerutkan dahi, merasa tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut. Ayo, jangan bicarakan hal-hal seperti itu. Kita kan orang baik, tidak perlu terlibat dalam hal mistis semacam itu. Daniel, yang duduk di sebelahnya, hanya tersenyum. Tapi, ada banyak orang yang berhasil. Mereka bilang, semua tergantung pada tumbal yang diberikan. Rendito, yang awalnya hanya bercanda, mulai serius. Bagaimana kalau kita coba? Aku dengar ada dukun hebat di daerah Cigombong, namanya Aba Anoman. Dia bisa membantu orang menikahi jin. Mendengar itu, Bang Anggara langsung tertawa. Menikahi jin, Randy, jangan bercanda, itu hanya cerita rakyat. Namun, Rendito tidak terpengaruh. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang Aba Anoman. Lihat, banyak yang bilang dia berhasil memberikan kekayaan kepada orang-orang yang berani mengambil risiko. Kita bisa coba, siapa tahu kita beruntung. Bang Anggara merasa ragu, tetapi melihat semangat Rendito, ia mulai terpengaruh. Sebuah ide konyol mulai terbentuk di benaknya. Tapi, bagaimana kalau ini semua hanya tipuan? Kita bisa terjebak dalam masalah. Jangan terlalu berpikir negatif. Kita hanya akan melihat. Tidak ada salahnya mencoba, sahut Rendito, matanya berbinar penuh antusiasme. Akhirnya, setelah beberapa jam berdiskusi, mereka sepakat untuk pergi menemui Aba Anoman keesokan harinya. Rendito tidak sabar dan sudah membayangkan kekayaan yang akan mereka dapatkan. Bang Anggara merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa menahan sahabatnya. Keesokan harinya, mereka bertiga memulai perjalanan menuju tempat tinggal Aba Anoman. Suasana sekitar semakin mencekam saat mobil mereka memasuki jalan setapak yang dikelilingi pepohonan lebat. Hujan mulai turun, menambah suasana misterius di sekitar mereka. Bang Anggara merasakan ketegangan di dalam dadanya, seolah sesuatu yang gelap mulai mendekat. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang terletak di tengah hutan. Gubuk itu tampak angker, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu kayu yang berderit saat mereka membukanya. Suasana di sekitar gubuk itu sangat sunyi, hanya terdengar suara hujan yang membasahi tanah. Ini dia tempatnya, ucap Rendito dengan suara bergetar. Ayo kita masuk. Mereka melangkah masuk ke dalam gubuk. Di dalamnya, Aba Anoman sedang duduk di atas tikar, dikelilingi oleh berbagai benda aneh dan simbol-simbol yang membuat suasana semakin mencekam. Lelaki tua itu memandang mereka dengan tatapan tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Selamat datang, anak muda, sapanya dengan suara berat. Apa yang kalian cari di sini? Rendito, yang sudah tidak sabar, langsung menjelaskan niatnya. Saya ingin menikahi jin. Saya dengar Anda bisa membantu. Aba Anoman tersenyum sinis. Menikahi jin bukanlah perkara mudah. Itu membutuhkan komitmen dan pengorbanan. Apakah kau siap? Rendito mengangguk dengan mantap. Saya siap, Abah. Saya ingin kekayaan dan kebahagiaan. Bang Anggara dan Daniel saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Aba Anoman kemudian mulai menjelaskan serangkaian ritual yang harus dilakukan. Ia memperingatkan mereka bahwa pernikahan dengan jin memerlukan tumbal, dan tidak semua orang bisa mengatasi konsekuensinya. Ritual dimulai dengan berbagai mantra dan simbol yang digambar di tanah. Rendito terlihat sangat terfokus, seolah dunia di sekelilingnya menghilang. Aba Anoman mempertemukan Rendito dengan jin perempuan yang cantik, berpakaian serba putih, dengan mata yang bersinar tajam.
Dalam suasana yang mistis, Rendito merasa terpesona dan terikat. Setelah proses ritual selesai, Rendito merasa ada energi kuat mengalir dalam dirinya. Keesokan harinya, ia terbangun dengan tumpukan uang yang sangat banyak di sampingnya, uang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ada satu hal yang mencolok, uang tersebut memiliki tanda khusus, sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat Rendito yang kini tampak bahagia, Bang Anggara merasa khawatir. Ia tahu bahwa kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak biasa pasti memiliki konsekuensi. Namun, Rendito terlalu terobsesi dengan kekayaan barunya, dan Bang Anggara merasa tidak bisa menghentikannya. Saat malam tiba, Bang Anggara tidak bisa tidur. Ia teringat pada peringatan Aba Anoman tentang tumbal. Dalam kegelapan, ia merasakan ketegangan yang menyelimuti dirinya, seolah ada kekuatan yang mengintai. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan kegelapan akan segera datang menghampiri mereka. Dengan hati berdebar, Bang Anggara bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa keputusan Rendito untuk menikahi Jin mungkin akan membawa mereka semua pada akhir yang tidak terduga. Kekayaan yang beracun. Setelah ritual yang berlangsung di gubuk Aba Anoman, hidup Rendito berubah drastis. Dia yang dulunya seorang pedagang UMKM yang biasa, kini tiba-tiba merasakan aliran uang yang melimpah. Dalam hitungan hari, ia bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa ia impikan, mobil baru, smartphone terbaru, dan bahkan sebuah rumah kecil di kawasan elit. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kebahagiaan yang semula menyelimuti Rendito mulai sirna. Di balik tumpukan uang yang menggunung, ada bayang-bayang gelap yang mulai menghantuinya. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang mencekam, di mana sosok Jin yang dinikahinya menatapnya dengan kemarahan. Rasa takut mulai merayapi dirinya, tetapi keinginan untuk mempertahankan kekayaan yang baru didapatkan lebih kuat. Bang Anggara, yang merasa khawatir dengan sahabatnya, berusaha untuk mengingatkan Rendito. Dengarkan aku, Rendi, kekayaan ini tidak wajar, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rendito menatap Bang Anggara dengan tatapan yang penuh keraguan. Kau cemburu? Ya, aku sudah bilang, ini semua berkat usaha dan keberanianku. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja. Daniel, yang selama ini hanya mengamati, akhirnya angkat bicara. Rendi, aku tahu kau bahagia dengan semua ini, tapi jangan sampai kau terjebak dalam sesuatu yang lebih besar. Apa kau tidak merasa ada yang aneh? Rendito mengabaikan peringatan itu. Ia semakin terjebak dalam kehidupan baru yang glamor. Ia mengadakan pesta-pesta besar, mengundang teman-teman lama, dan memperlihatkan kekayaannya. Namun, di balik semua itu, ia merasa kesepian. Teman-temannya hanya datang untuk menikmati harta yang ia miliki, bukan karena rasa persahabatan yang tulus. Suatu malam, saat pesta sedang berlangsung, Rendito merasakan kehadiran yang berbeda. Ia melihat bayangan sosok perempuan berpakaian putih di sudut ruangan. Tanpa bisa mengontrol dirinya, ia mendekati sosok itu. Saat ia mendekat, sosok tersebut menghilang, meninggalkan Rendito dengan rasa cemas yang mendalam. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi bayangan itu terus muncul dalam mimpinya, semakin sering dan semakin nyata. Beberapa hari kemudian, Rendito mulai merasakan dampak dari kekayaannya. Uang yang ia dapatkan tidak selalu datang dengan cara yang bersih. Ia terlibat dalam transaksi gelap dan harus berurusan dengan orang-orang yang tidak dikenal. Dalam upaya untuk mempertahankan kekayaannya, ia mulai kehilangan arah. Ia tidak lagi mengenali siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Bang Anggara terus berusaha memperingatkan Rendito. Kau harus berhenti, Rendi. Aku khawatir kau akan kehilangan semuanya. Apa kau tidak mendengar apa yang dibilang Aba Anoman? Kekayaan ini harus dibayar. Rendito menatap sahabatnya dengan tajam. Kau tidak mengerti. Aku tidak akan membiarkan semua ini pergi. Aku tidak akan kembali ke kehidupan yang biasa-biasa saja. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh aku sia-siakan.
Ketika Rendito semakin terjerumus dalam dunia yang gelap, Bang Anggara mulai merasa putus asa. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri mengenai Aba Anoman dan pesugihan. Ia menemukan bahwa banyak orang yang pernah terlibat dalam praktik serupa mengalami nasib buruk, kehilangan segalanya bahkan jiwa mereka. Satu malam, Bang Anggara memutuskan untuk mengunjungi Aba Anoman sendirian, berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Ia mengingat kembali kata-kata dukun tersebut tentang tumbal. Saat ia tiba di gubuk, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Aba Anoman menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanya Aba Anoman dengan suara yang berat. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Rendito dan jin yang dinikahinya. Apa yang akan terjadi padanya?" Bang Anggara menjawab, suaranya bergetar. Aba Anoman tersenyum sinis. "Kekayaan itu selalu datang dengan harga. Rendito telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Jin itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia harus membayar dengan tumbal." Bang Anggara merasa gelisah mendengar penjelasan itu. "Apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya?" "Jangan terlibat lebih jauh," jawab Aba Anoman. "Kegelapan akan merenggutmu jika kau terus mencoba menyelamatkannya. Terkadang, lebih baik membiarkan sesuatu berjalan sesuai takdirnya." Kembali ke rumah, Bang Anggara merasa putus asa. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya terjerumus lebih dalam. Dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari cara untuk menyelamatkan Rendito sebelum terlambat. Namun, saat ia berusaha mendekati Rendito, sahabatnya semakin menjauh, terbenam dalam kehidupan glamor yang penuh dengan kesenangan. Suatu malam, Rendito mengundang Bang Anggara untuk datang ke pesta besar di rumah barunya. Saat Bang Anggara tiba, suasana pesta sedang memuncak. Musik yang keras, tawa, dan gelak tawa memenuhi ruangan. Namun, di tengah semua itu, Bang Anggara merasakan ketegangan di udara. Ia melihat Rendito yang tampak ceria, tetapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang hampa. Ketika pesta berlangsung, Rendito tiba-tiba terdiam. Ia melihat ke arah pintu dan melihat sosok jin perempuan itu berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang mengerikan. Rendito terkejut, dan suasana pesta menjadi hening seketika. Ia merasakan kengerian yang mendalam, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang di sekelilingnya melihat ke arah Rendito, tetapi ia hanya bisa terpaku menatap sosok itu. Dalam sekejap, sosok jin itu menghilang, meninggalkan Rendito dalam keadaan bingung dan ketakutan. Dia merasakan perubahan yang cepat dalam dirinya, dan semua kemewahan yang ia miliki tidak lagi memberikan kebahagiaan. Rendito mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia capai bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang melimpah mulai terasa seperti beban, dan Rendito merasakan tekanan yang semakin berat. Ia terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia kendalikan, dan saat itu, ia mulai menyadari bahwa semua yang ia impikan justru bisa menghancurkannya. Di tengah kegelapan yang menggerogoti jiwanya, Rendito terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa uang dan kekayaan tidak bisa menggantikan persahabatan dan kebahagiaan sejati. Namun, dia sudah terlanjur terjebak dalam permainan berbahaya ini, dan jalan keluar semakin sulit untuk ditemukan. Bang Anggara, yang menyaksikan semua ini, merasa sangat tertekan. Ia berusaha untuk memberi dukungan kepada Rendito, tetapi sahabatnya semakin menjauh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu semakin menipis, dan mereka akan segera menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Terperangkap dalam kegelapan, setelah malam yang mencekam di pesta, Rendito mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya untuk menikahi jin. Meskipun kekayaan yang melimpah tidak kunjung surut, ketenangan hati yang ia harapkan justru semakin menjauh. Rendito terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kecemasan, ditandai dengan mimpi buruk yang terus menghantuinya setiap malam. Bang Anggara tidak bisa tinggal diam. Ia merasa ada yang tidak beres dengan sahabatnya. Dalam upaya menyelamatkan Rendito, ia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam tentang jin dan praktik pesugihan yang diambil oleh Rendito. Ia memutuskan untuk kembali ke Aba Anoman, berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas.
Di gubuk tua itu, Aba Anoman sedang melakukan ritual ketika Bang Anggara tiba. Suasana di dalam gubuk terasa berat, dan aroma dupa yang menyengat membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Abah, apa yang sebenarnya terjadi pada Rendito? Kenapa jin itu terus menghantuinya?" Aba Anoman menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Kau harus mengerti, anak muda. Jin yang dinikahi Rendito memiliki tujuan dan kehendak sendiri. Kekayaan yang dia terima tidak gratis. Ia telah terikat oleh ikatan yang sangat kuat, dan ikatan itu harus dibayar." "Bayar dengan apa?" tanya Bang Anggara, suaranya bergetar penuh ketakutan. "Dengan jiwa dan tumbal," jawab Aba Anoman pelan. "Jika Rendito tidak segera memenuhi permintaannya, dia akan kehilangan segalanya, bahkan nyawanya." Mendengar kata-kata itu, Bang Anggara merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia harus menyelamatkan Rendito sebelum terlambat. Namun, di sisi lain, ia juga merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Rendito sudah terlalu terjerat dalam dunia pesugihan dan tidak mau mendengarkan peringatan siapapun. Kembali ke rumah, Bang Anggara mencoba mencari cara untuk mengingatkan Rendito. Ia menghubunginya dan mengajak bertemu. Namun, Rendito yang kini dikelilingi oleh kemewahan dan teman-teman baru, hanya menganggapnya sebagai orang yang cemburu. "Kau tidak mengerti, Anggara. Aku sekarang bisa melakukan apapun yang aku mau. Hidupku sempurna," teriaknya. Bang Anggara merasa putus asa. Ia memutuskan untuk mencari cara lain. Dalam pencariannya, ia mendengar kabar tentang ritual pesugihan lain yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka. Salah satunya adalah praktik kandang bubrah yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Ritual tersebut melibatkan pengorbanan hewan sebagai tumbal, dan Bang Anggara merasa sangat khawatir akan keselamatan keluarganya. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengunjungi saudaranya yang terlibat dalam ritual itu. Ia berusaha meyakinkan saudaranya untuk tidak melanjutkan ritual tersebut. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Ini bisa berakibat fatal," teriak Bang Anggara. Namun, saudaranya hanya tertawa sinis. "Kau terlalu takut, Anggara. Ini adalah jalan menuju kekayaan. Jangan jadi pengecut." Bang Anggara merasa frustrasi. Ia tahu bahwa kegelapan mulai menyelimuti orang-orang di sekitarnya, dan ia tidak bisa membiarkan mereka terjerumus lebih dalam. Ia kembali ke rumah dan menghubungi Rendito sekali lagi, berusaha meyakinkannya untuk keluar dari lingkaran setan ini. Dalam pertemuan itu, Rendito terlihat semakin bersemangat dengan kekayaannya. "Kau tidak akan percaya, Anggara. Aku baru saja mendapatkan kontrak besar untuk bisnis baruku. Ini semua berkat jin yang membantuku." Bang Anggara mencoba menahan kekecewaannya. "Tapi Randy, kau tidak bisa terus seperti ini. Jin itu tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus menghentikan semua ini sebelum terlambat." Rendito menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak, aku tidak akan kembali ke hidupku yang biasa. Aku ingin lebih banyak. Aku ingin hidup ini selamanya." Kondisi ini semakin membuat Bang Anggara merasa terjebak. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya terjerumus lebih dalam, tetapi ia juga tidak bisa memaksanya untuk mendengarkan. Rendito semakin terasing dari kehidupan yang pernah mereka jalani bersama, dan Bang Anggara merasa kehilangan sahabatnya. Beberapa minggu berlalu, dan Rendito semakin terlibat dalam praktik-praktik gelap. Ia mulai bergaul dengan orang-orang yang terjerat dalam dunia pesugihan, yang hanya mementingkan uang dan kekuasaan. Dalam pencariannya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, Rendito terpaksa melibatkan diri dalam transaksi yang lebih berbahaya. Suatu malam, saat Rendito sedang berada di sebuah klub malam, ia bertemu dengan seorang kapten kapal yang terkenal dengan praktik pesugihannya. Kapten itu mengajak Rendito untuk ikut dalam ritual pesugihan yang melibatkan pengorbanan hewan lutung hitam. Rendito, yang sudah terjebak dalam obsesi, merasa tertarik dan langsung setuju. Sebagai bagian dari ritual, Rendito harus membawa sesuatu yang berharga sebagai tumbal. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk menggunakan barang-barang mahal yang baru saja ia beli. Namun,
Saat ia membawa barang-barang itu ke tempat ritual, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sosok jin perempuan itu muncul lagi dalam bayang-bayang, menatapnya dengan tajam. Ketika ritual berlangsung, suasana menjadi semakin mencekam. Rendito menyaksikan bagaimana orang-orang di sekitarnya berperilaku aneh, terjebak dalam euforia yang menggila. Ia merasakan tekanan yang semakin berat, dan saat hewan lutung hitam itu menjadi tumbal, ia merasa ada sesuatu yang salah. Dalam kekacauan yang terjadi, Rendito teringat pada peringatan Bang Anggara. Ia merasa seolah terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, di tengah-tengah ritual itu, ia masih berharap bahwa semua ini akan membawanya pada kekayaan yang lebih besar. Kembali di rumah, Bang Anggara merasa cemas. Ia tidak bisa tidur memikirkan sahabatnya yang semakin terjerumus. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang sangat buruk. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara-suara aneh dari luar, seolah ada sesuatu yang mengintai. Keesokan harinya, berita buruk datang. Rendito menghilang tanpa jejak. Semua orang yang terlibat dalam ritual pesugihan itu, termasuk kapten kapal, melaporkan bahwa ia tidak pernah kembali. Bang Anggara merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa sahabatnya telah terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa ia selamatkan. Dengan berat hati, Bang Anggara menyadari bahwa semua usaha dan peringatan yang ia berikan sia-sia. Dalam pencariannya untuk menyelamatkan Rendito, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan. Kegelapan yang mengintai semakin dekat, dan ia merasa bahwa dirinya mungkin menjadi korban berikutnya. Di tengah ketidakpastian, Bang Anggara bertekad untuk mencari cara untuk menemukan Rendito dan menyelamatkannya dari kegelapan yang mengancam. Tetapi, ia tahu bahwa jalan ini akan penuh dengan bahaya dan kesedihan. Menyaksikan kejatuhan, kehilangan Rendito membuat Bang Anggara terjaga dalam kegelapan. Setiap detik terasa seperti berabad-abad ketika ia mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi pada sahabatnya. Ketakutan dan kecemasan menggerogoti hatinya. Ia merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Semua usaha untuk menghubungi Rendito sia-sia, dan berita tentang kepergiannya semakin membuat suasana menjadi mencekam. Bang Anggara memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang orang-orang yang terlibat dalam ritual pesugihan di mana Rendito menghilang. Ia mengunjungi beberapa teman Rendito dan mencoba menggali informasi dari mereka. Sayangnya, kebanyakan dari mereka hanya bisa memberikan jawaban samar dan menghindar. Mereka terjebak dalam dunia yang sama sekali berbeda, di mana uang dan kekayaan menjadi segalanya. Suatu malam, saat meneliti di internet, Bang Anggara menemukan sebuah forum yang membahas praktik pesugihan dan pengalaman orang-orang yang telah terlibat. Di sana, ia membaca kisah-kisah mengerikan tentang orang-orang yang terperangkap dalam ikatan dengan jin dan kehilangan segalanya, termasuk jiwa mereka. Salah satu kisah yang menarik perhatiannya adalah tentang seorang pria yang kehilangan segalanya setelah melakukan ritual dengan tumbal yang salah. Ia merasa terhubung dengan kisah itu, seolah itu adalah peringatan untuknya. Dalam pencariannya, Bang Anggara juga mendengar tentang sebuah ritual bernama Kandang Bubrah, yang melibatkan pengorbanan hewan dan kegelapan yang lebih dalam. Ia tahu bahwa saudaranya terlibat dalam praktik itu dan merasa sangat khawatir. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya sudah terjerumus dalam kegelapan, dan ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi bagian dari itu. Keesokan harinya, Bang Anggara memutuskan untuk menemui kakeknya, seorang sosok bijak yang selalu memberikan nasihat yang tepat. Ia berharap kakeknya bisa memberikan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan. Saat ia tiba di rumah kakeknya, suasana terasa tenang, tetapi ada nuansa kesedihan yang menyelimuti. Kakeknya menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Setelah mendengarkan cerita Bang Anggara tentang Rendito dan praktik pesugihan, raut wajah kakeknya berubah serius. "Anakku, pesugihan adalah jalan yang berbahaya. Banyak yang terjebak dalam godaan, tetapi sedikit yang bisa keluar hidup-hidup." Bang Anggara mengangguk, merasa bingung. "Tapi, bagaimana aku bisa menyelamatkan Rendito?"
Ia sudah terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia kendalikan. Jin itu pasti menginginkan sesuatu darinya. Kau harus mencari cara untuk membebaskannya, tetapi ingatlah, kau tidak bisa melakukannya sendirian. Kegelapan seringkali ingin membawa lebih banyak jiwa, kata kakeknya dengan tegas. Kakeknya kemudian mengingatkan tentang pentingnya mengingat diri sendiri dan tidak terjebak dalam keserakahan. Ia bercerita tentang masa lalu, saat banyak orang di desanya terjerat dalam praktik pesugihan dan kehilangan segalanya. Kakeknya memperingatkan bahwa jika Bang Anggara tidak berhati-hati, ia juga bisa menjadi korban. Dengan tekad yang baru, Bang Anggara memutuskan untuk pergi mencari Rendito. Ia mengumpulkan semua informasi yang ia miliki dan mulai mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Rendito. Ia ingin tahu di mana sahabatnya terakhir terlihat dan siapa saja yang terlibat. Dalam pencariannya, ia mendengar kabar tentang sebuah tempat gelap di pinggiran kota, sebuah klub malam yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang terlibat dalam praktik pesugihan. Bang Anggara merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menemukan Rendito. Saat ia memasuki klub malam tersebut, suasana terasa mencekam. Lampu yang berkedip dan suara musik yang keras membuatnya merasa terasing. Ia melihat orang-orang berdansa dan terjebak dalam dunia yang penuh dengan kesenangan semu. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa orang yang ia kenali sebagai teman-teman Rendito. Mereka tampak tidak peduli, terjebak dalam kecanduan dan kesenangan. Bang Anggara berusaha mendekati mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Ia merasa tersisih dan semakin gelisah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Rendito mungkin sedang berada di tempat ini, terperangkap dalam euforia yang tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Di saat yang sama, Rendito berada di tempat lain, terjebak dalam ritual yang lebih gelap. Ia berusaha menemukan jalan keluar, tetapi semakin dalam ia terlibat, semakin sulit untuk melarikan diri. Dalam sebuah pertemuan dengan kapten kapal yang mengajaknya untuk berpartisipasi dalam ritual Kandang Bubrah, Rendito merasakan ketegangan yang mendalam. Kapten itu menjelaskan bahwa mereka perlu mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Rendito merasa tertekan, tetapi ia tidak bisa mundur. Ia sudah terjerat dalam permainan ini, dan ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Dalam keadaan putus asa, Rendito membawa barang-barang berharga yang ia miliki, berharap itu bisa membuatnya selamat. Saat ritual berlangsung, suasana menjadi semakin mencekam. Rendito melihat sekelilingnya, merasa bahwa ia dikelilingi oleh kegelapan. Jin perempuan itu muncul di sudut matanya, menatapnya dengan kemarahan. Dalam hati, Rendito berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan berakhir baik-baik saja, tetapi rasa takut itu terus menghantuinya. Ketika pengorbanan dilakukan, Rendito merasakan sesuatu yang aneh. Energi gelap mulai mengalir di sekelilingnya, dan ia menyadari bahwa ia tidak bisa melanjutkan jalan ini. Namun, saat itu, sudah terlambat. Kegelapan mulai merenggutnya, dan dalam sekejap, ia merasa terjerat dalam kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Kembali ke klub malam, Bang Anggara merasa putus asa. Ia berkeliling, mencari tanda-tanda yang bisa membawanya kepada Rendito. Namun, semua usaha itu sia-sia. Dalam keputusasaannya, ia merasakan bahwa waktu semakin menipis. Kegelapan yang mengintai semakin mendekat, dan ia tahu bahwa sahabatnya mungkin tidak akan kembali. Dengan hati yang berat, Bang Anggara bertekad untuk tidak menyerah. Ia akan terus mencari cara untuk menyelamatkan Rendito, meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang mengancam hidupnya sendiri. Namun, dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan, dan perjalanan ini bisa berujung pada kehancuran. Saat malam semakin larut, Bang Anggara merasa terjebak dalam ketidakpastian. Ia tahu bahwa Rendito telah terjerumus dalam kegelapan, dan ia tidak bisa membiarkan sahabatnya menghadapi nasib yang lebih buruk. Dalam perjalanan ke kegelapan, ia berdoa agar masih ada harapan untuk menyelamatkan Rendito dari cengkeraman jin yang mengancam. Penyesalan yang tak terhapuskan. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Rendito, dan Bang Anggara semakin terpuruk dalam suasana kesedihan dan keputusasaannya.
Ia tahu bahwa sahabatnya terjebak dalam kegelapan yang tak terbayangkan, dan ia merasa semakin putus asa untuk menemukan cara menyelamatkannya. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang sama, di mana sosok jin yang dinikahi Rendito menatapnya dengan kemarahan, seolah menyalahkan Bang Anggara atas ketidakberdayaannya. Suatu malam, saat Bang Anggara duduk sendirian di kamarnya, ia mendapatkan pesan dari salah satu teman Rendito yang mengaku telah melihatnya di klub malam beberapa malam lalu. Dengan harapan yang baru, Bang Anggara memutuskan untuk kembali ke klub tersebut, berharap bisa menemukan petunjuk yang mengarah pada Rendito. Ketika ia memasuki klub malam, suasana di dalamnya tampak tidak berubah. Musik yang keras dan lampu yang berkedip membuatnya merasa terasing di tengah kerumunan orang yang tampak terjebak dalam dunia kesenangan semu. Namun, hatinya dipenuhi rasa cemas, seolah ia bisa merasakan kehadiran Rendito di suatu tempat di dalam klub itu. Setelah berkeliling dan menanyakan beberapa orang, ia akhirnya menemukan salah satu teman Rendito yang tampak bingung dan tertekan. "Kau sudah melihat Rendito?" tanya Bang Anggara dengan nada penuh harap. Temannya menggelengkan kepala. Dia sudah berubah, Anggara. Dia tidak lagi seperti yang kau kenal. Dia terjebak dalam dunia pesugihan dan tidak bisa keluar. Bang Anggara merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantunya? Dia tidak bisa dibiarkan sendirian dalam kegelapan ini. Temannya menarik napas dalam-dalam. Kau harus berani menghadapi kegelapan itu. Tapi ingat, tidak semua orang bisa diselamatkan. Beberapa sudah terlanjur terperangkap. Dengan tekad yang semakin menguat, Bang Anggara melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa Rendito perlu diselamatkan sebelum semuanya terlambat. Dalam pencariannya, ia kembali mengunjungi Aba Anoman, berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Di gubuk tua itu, Aba Anoman terlihat lebih tua dan lelah. "Kau kembali, anak muda. Apa yang kau cari lagi?" tanyanya dengan nada serius. "Aku ingin menyelamatkan Rendito. Dia terjebak dalam pesugihan dan tidak bisa keluar. Apa yang harus aku lakukan?" Bang Anggara menjawab, suaranya bergetar. Aba Anoman menatapnya dalam-dalam. "Kau harus tahu bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan. Rendito telah membuat perjanjian, dan dia harus membayar harganya. Jika kau ingin membantunya, kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya." Bang Anggara merasa ketakutan. Apa yang harus aku lakukan untuk membantunya? Aku tidak bisa membiarkannya terjebak dalam kegelapan. Jika kau berani, kau harus melakukan ritual yang bisa membebaskannya. Tapi ingat, itu akan melibatkan pengorbanan. Tumbal harus diberikan, kata Aba Anoman, suaranya penuh peringatan. Bang Anggara merasa hatinya berdebar. Ia tahu bahwa jalan ini penuh risiko, tetapi ia tidak bisa membiarkan Rendito terjebak dalam dunia pesugihan yang gelap. Ia bersiap untuk menghadapi apapun yang harus dilakukan, meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang mengancam dirinya sendiri. Kembali ke rumah, Bang Anggara mulai merencanakan ritual yang akan membebaskan Rendito. Ia mengumpulkan semua benda yang dianggap sakral dan berusaha mencari cara untuk memanggil kembali jiwa sahabatnya. Dalam hati, ia berharap masih ada harapan untuk menyelamatkan Rendito, meskipun semuanya terasa suram. Saat malam yang ditentukan tiba, Bang Anggara pergi ke tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Ia menyiapkan altar kecil dengan benda-benda yang dibutuhkan untuk ritual. Dalam suasana yang mencekam, ia mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh Aba Anoman. Namun, saat ia melakukannya, suasana di sekelilingnya mulai berubah. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bang Anggara merasakan kehadiran sesuatu yang gelap, seolah kegelapan itu berusaha menariknya ke dalam. Ia merasa terjebak dalam pertempuran antara harapan dan ketakutan. Di saat yang sama, Rendito berada dalam kegelapan yang lebih dalam. Setelah terjebak dalam ritual, kandang bubrah, ia merasakan bahwa semua kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya. Ia merasa kehilangan, terasing dari teman-teman dan keluarganya. Jin yang dinikahinya muncul dalam mimpinya, menuntut untuk mendapatkan tumbal yang lebih besar. Rendito teringat pada semua momen indah bersama Bang Anggara,
dan rasa penyesalan mulai merayapi hatinya. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan hanya membawa kehampaan dan kesedihan. Dalam keputusasaannya, ia berdoa agar Bang Anggara bisa menyelamatkannya dari kegelapan ini. Kembali ke tempat ritual, Bang Anggara merasakan sesuatu yang aneh. Ia dapat merasakan kehadiran Rendito, seolah sahabatnya sedang berjuang melawan kegelapan. Dalam upaya untuk menghubungkan jiwa mereka, ia melafalkan mantra dengan lebih keras, berharap bisa menjangkau Rendito. Saat itu, sosok jin perempuan muncul di hadapannya. Dengan tatapan marah, ia menantang Bang Anggara. Kau tidak bisa menyelamatkannya, dia sudah menjadi milikku. Bang Anggara merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi ia tidak menyerah. Rendito adalah sahabatku. Aku tidak akan membiarkannya terjebak dalam kegelapan ini. Dengan keberanian yang tersisa, Bang Anggara melanjutkan ritualnya, memohon agar Rendito bisa kembali. Dalam gelapnya malam, ia berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar cahaya bisa menembus kegelapan yang mengancam. Akhirnya, saat mantra terakhir dilafalkan, Bang Anggara merasakan getaran yang kuat. Sebuah cahaya terang muncul di hadapannya, dan ia melihat sosok Rendito, terjebak dalam bayangan. Dengan sekuat tenaga, Bang Anggara meraih tangannya. Rendito, kembalilah. Ini bukan tempatmu, teriak Bang Anggara. Rendito menatap sahabatnya dengan mata penuh penyesalan. Aku telah melakukan kesalahan, Anggara. Aku terjebak dalam kegelapan ini dan tidak bisa keluar. Dengan satu tarikan nafas, Bang Anggara menarik Rendito ke dalam cahaya. Namun, saat mereka hampir berhasil, sosok jin itu melangkah maju, berusaha menghentikan mereka. Kau tidak bisa membawa dia pergi. Dia milikku sekarang, teriak jin itu dengan suara yang menggetarkan. Dalam momen yang mencekam itu, Bang Anggara tahu bahwa ia harus mengambil risiko. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengangkat tangan dan berkata, jika kau menginginkan tumbal, ambil aku sebagai gantinya. Kegelapan menggeram, dan sosok jin itu tampak terkejut. Dalam momen keheningan, Rendito merasakan kekuatan yang mengalir di sekelilingnya. Dengan sekuat tenaga, ia melepas diri dari cengkeraman kegelapan itu. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti mereka berdua, dan Bang Anggara merasakan tenang. Namun, saat cahaya itu mulai memudar, ia tahu bahwa konsekuensi dari pengorbanannya akan menghantuinya selamanya. Ketika semuanya berakhir, Bang Anggara terbangun di tempat ritual, sendirian. Ia merasakan keheningan yang mencekam. Rendito tidak ada di sampingnya. Air mata mengalir di pipinya, menyadari bahwa ia telah kehilangan sahabatnya selamanya. Penyesalan dan kesedihan merayapi hatinya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan Rendito, tetapi kegelapan terlalu kuat. Sekarang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang bisa diselamatkan. Dalam heningnya malam, Bang Anggara bertekad untuk tidak membiarkan pengorbanannya sia-sia. Ia akan terus berjuang melawan kegelapan, berharap agar suatu hari bisa menemukan cara untuk membebaskan jiwa Rendito dari cengkeraman pesugihan. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, Bang Anggara mengingat semua kenangan indah bersama Rendito, berharap agar sahabatnya menemukan kedamaian di alam lain. Dalam perjalanan hidupnya, ia harus terus berjuang, mengetahui bahwa kegelapan tidak akan pernah lenyap sepenuhnya.